vaksin mungkin tidak selalu sama untuk tiap daerah atau bahkan tiap negeri. Tetapi Indonesia akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual. Karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Kita akan mendengarkan curhat seorang dokter. Jadi saya mengundang dokter juga ya untuk membahas tentu dari aspek kedokteran, aspek manajemen kedokteran dan lain sebagainya. Dr. Agung Sapta Adi. Silakan. Tepuk tangan dong buat Pak Agung. Oke. Jangan lupa di sini. Nah, kalau kurang tinggi ditinggiin. Nah, gitu. Jadi disesuaikan. Jangan sampai membungkuk ya kan? Nah, membungkuk itu kesannya kurang gagah. Dan dekat seperti saya ya anunya. Cara bicaranya dekat begini biar suara kita solid, sobat era sekalian. Alhamdulillah ya. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Oh, Bang Refli. luar biasa ya. Pak Dokter Agung praktek dokter umum atau spesialis? Saya spesialis anestesiologi. Oke. Jadi dan terapi intensif. Jadi kami bekerja di sektor yang tidak terlihat oleh manusia pada umumnya. Oke, Jadi karena di balik layar. anestesi itu membuat orang pingsan gitu. Tukang bius. Oh, tukang bius ya. Luar biasa. Jadi beliau Dokter Agung Sapta Adi, ahli anestesi, tapi mau bicara tentang politik kedokteran di era Jokowi dan harapannya di era Prabowo ke depan. Tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Agung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH keren cadas. Bang Refli dan saudara-saudara sekalian, mungkin saya bukan curhat nih. Saya tidak curhat tentang kesehatan, tentang profesi dokter. Tapi saya curhat tentang nasib anak bangsa ke depan. Kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Karena beberapa hari ini saya mengalami suatu kondisi yang luar biasa. Ketika saya menulis sebuah tulisan yang cukup panjang dan detail tentang masalah kesehatan dengan judul Kesehatan yang Sakit, Masa Depan Kesehatan Indonesia di Bawah Liberalisasi Global. Dan ternyata tulisan ini dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan para tokoh, baik tokoh kesehatan, tokoh politik, dan mereka-mereka yang paham tentang masalah ketahanan nasional. Masalahnya di mana? Beberapa hari yang lalu paper saya ini membuat saya dipanggil oleh tim Prabowo, tim kesehatan Prabowo. Intinya adalah bagaimana Dr. Agung kita siapkan agar BGS, maaf kalau kita sebut nama menteri ya, Budi Gunadi Sadikin tidak jadi menteri kesehatan. Ini yang ngomong bukan oposisi, yang ngomong adalah tim kesehatan Prabowo. Kemudian pertanyaannya berikutnya, kalau memang mau demo, ayo kita bantu. Masalahnya adalah tidak ada yang berani mau demo, padahal Kertanegara sudah mempersiapkan tempatnya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tim Prabowo sendiri ingin atau bahkan kita katakan tidak menjadikan BGS sebagai seorang menteri? Kesimpulannya sederhana, bahwa ternyata pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih.
Kalau kita bicara tentang menteri-menteri yang lain, ini titipan Jokowi. Ini adalah bagian dari kekuatan global. Mungkin kita udah tahu, ekonomi itu dipegang oleh kekuatan global. Sektor industri kita udah tahu, hilirisasi nikel itu diambil alih oleh kekuatan asing. Negara ini sudah dijual. Tetapi kalau kita bicara kesehatan, bahkan mungkin Bapak Ibu semuanya melihat bahwa kesehatan itu sekarang baik. Pak Menterinya pro rakyat, walaupun dia bukan seorang dokter. Makanya saya bilang, saya tidak curhat. Karena kita tidak pernah seorang dokter itu pengen jadi menteri, seorang dokter itu punya kekuasaan, bukan. Tapi kita jadi seorang dokter atau tenaga kesehatan yang lain, karena kita ingin mengabdi pada rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh BGS, dan ini bukan salahnya BGS, karena dia adalah alat kekuasaan, bukan Jokowi, kekuasaan global. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya? Karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Coba Bapak Ibu bayangkan semuanya, kesehatan itu sementara ini kita memang belum bagus, karena anggaran kesehatan itu terbatas. Tetapi mengapa Presiden Jokowi ya dengan alat kekuasaannya merubah undang-undang kesehatan dengan cara yang kurang bijak, dengan cara instan menjadi undang-undang 17 tahun 2023. Tidak ada dasar logis untuk mengganti undang-undang dengan cara seperti itu. Kalau tidak bukan karena titipan. Titipan siapa? Bahwa Indonesia itu masih menarik di mata global. Ibaratnya nikelnya sudah diambil, ekonominya sudah dikuasai. Tapi ini ada sektor yang masih bisa dijual, sektor kesehatan. Sektor yang bisa memeras sumber daya energi kita, memeras segala kekuatan kita. Healthcare, pelayanan kesehatan yang mendasar pada rakyat, sekarang akan diganti dengan health industry. Health industry itu apa? Industrialisasi kesehatan. Atas dasar bahwa kesehatan kita harus ditingkatkan. Rumah sakit swasta hanya dalam waktu 2 tahun terakhir menaik 15%. Dan itu adalah saham dari asing. Kemudian Bapak Ibu mungkin tidak paham bahwa sekarang ini para maklar di bidang kesehatan, dan kita tidak bicara hanya masalah kesehatan, mereka ini hanya menjadikan kesehatan ini sebagai kedok. Mereka memberikan bantuan, Melinda and Bill Gates Foundation ini ya, beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan, termasuk adalah kita tanpa disadari, nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Mereka mengajari kita untuk lebih hidup sehat, sehingga nantinya kita akan bergantung pada institusi kesehatan yang memang bukan milik kita. Karena saya katakan tadi, mandatory spending yang 5% itu tidak dijadikan kekuatan. Saya pernah ketemu dengan Pak Menteri pada awal-awal ketika dia ingin melegalkan ya lewat regulasi undang-undang kesehatan. Apa katanya? Kita tidak perlu anggaran karena banyak yang mau membiayai. Dan saya pada waktu itu sebenarnya diharapkan oleh beliau untuk mendukung beliau menjatuhkan organisasi profesi. Artinya IDI, Ikatan Bidan, Persatuan Perawat itu akan dilibas. Bahkan sekarang kekuasaan kesehatan itu hanya ada di satu, di tangan Menteri Kesehatan. Dulu ada yang namanya Konsil Kedokteran. Konsil Kedokteran itu di bawah Presiden, dibentuk dengan undang-undang sebagai kepala negara. Artinya bahwa ada organisasi atau lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang nantinya itu adalah untuk menjamin keselamatan rakyat di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan itu hanya regulator. Tetapi sekarang mereka bermain sendiri. Regulator iya,
yang akan mengadili ia dan sebagainya. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kita semua dalam beberapa tahun ke depan itu hanya jadi market. Seperti halnya kita bergantung dengan barang produksi luar negeri. Rakyat dibuat tidak percaya dengan buatan dalam negeri. Ya. Tidak hanya dokter, rumah sakit milik kita itu memang dibuat bergantung dengan teknologi yang mahal. Bayangkan Pak Menteri ini punya rencana dengan anggaran 880 miliar yang uangnya mungkin bukan dari kita. Artinya uang hutangan. Untuk apa? Membangun cath lab. Cath lab itu untuk kateterisasi jantung. Dan anggaran itu sebenarnya masih banyak dibutuhkan untuk rakyat-rakyat yang ada di pedesaan. Memang sakit jantung itu perlu diatasin. Tetapi lebih baik adalah mencegah, jangan sampai orang sakit jantung. Sedangkan cath lab itu biaya tinggi. 880 M. Sekitar 170 anggaran di bidang kesehatan, 170 M, hanya 28 miliar yang sifatnya untuk promotif dan preventif, sisanya kuratif. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menakutkan untuk kita semua. Ini bukan urusan seorang dokter, ini bukan hanya urusan seorang menteri kesehatan, bahkan ini bukan hanya sekedar urusan presiden. Kenapa? Karena kesehatan itu sebenarnya adalah benteng daripada ketahanan nasional. Jadi, bila mana nantinya kedaulatan di sektor kesehatan ini sudah terampas, bisa kita bayangkan, kita bisa dibuat sakit sewaktu-waktu. Kita akan bergantung pada teknologi yang tinggi. Kita akan menganggap bahwa, maaf nih kalau saya sebut, toko-toko yang merah dan biru itu ada di mana-mana. Nanti otoritas kesehatan itu akan dimiliki oleh swasta asing. Karena swasta dalam negeri itu sudah menjerit. Kenapa menjerit? Karena Pak Menteri itu memang membuat ekosistem kesehatan itu untuk ekosistem bisnis. Saya bilang tadi, sekali saya katakan, seorang Presiden Prabowo pun tidak bisa menampik titipan seorang BGS. Dan saya yakin ini bukan masalah karena titipan Jokowi, bukan. Tetapi memang ada kekuatan global yang sekarang itu sudah menjerat kita. Kayak lintah darat gitu ya, sudah ngasih utangan ini harus sampai tuntas, seperti itu. Jadi sektor kesehatan ini nggak ada bedanya dengan sektor ekonomi yang lain nanti. Di mana kita akan bergantung penuh dengan teknologi kesehatan yang tidak kita miliki. Seorang dokter nanti itu hanya sebuah tukang. Sebagai seorang sales, dia tidak punya otoritas untuk membela kepentingan pasien. Tidak. Mengapa seperti itu? Diciptakanlah proses pendidikan dokter itu yang instan. Alasan adalah dokter itu kurang. Dibuka fakultas kedokteran. Orang mau fakultas kedokteran itu harus nyogok, harus masuk dengan biaya besar. Sekarang ujung-ujungnya apa? Akan masuk dokter asing. Bukan masalah dokter asingnya, tapi dokter asing ini hanya untuk memperkuat kekuatan tadi, kekuatan imperialisme. Imperialisme apa? Imperialisme modern. Jadi penjajahan ini ibaratnya dia butuh tumpangan. Kita belajar dari VOC dulu. Bagaimana Indonesia itu awalnya tidak langsung dijajah. Awalnya orang ingin berdagang. Mereka itu Portugis, Belanda itu ingin berdagang, ingin mencari keuntungan. Tapi lama-kelamaan kemudian kita dijajah. Dan menjajah Indonesia sekarang tidak dengan energi militer, tidak ada gunanya. Tetapi dengan membuat kita bergantung pada teknologi asing, sedangkan kita sendiri tidak menguasai. Dan yang tidak kalah pentingnya harus saya buka di sini, bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Kesehatan itu yang membolehkan data kita, data medis, bahkan data genomik. Genomik itu gen. Jadi Pak Menteri ini menargetkan tahun 2024 ini ada 10.000 sampel penduduk Indonesia yang dia dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation secara gratis. Dalam tanda kutip gratis itu karena memang dia butuh data. Dia ingin memetakan orang Indonesia itu seperti apa sih.
kesehatannya itu dia punya potensi sakit apa. Nanti kalau sakit obatnya apa. Kita belum punya kemampuan itu, tapi mereka bisa merekayasa. Nanti 10 tahun mendatang dengan pola makan seperti ini, kalau perlu kita buat makanan itu kadar gulanya tinggi, orang Indonesia umur mungkin 10 tahun sudah ada kelainan gula. Mungkin 20 tahun sudah ada kelainan jantung. Mereka mau lari kemana? Ke fasilitas kesehatan? Oke, fasilitas kesehatan punya siapa? Oh, ini rumah sakit negeri. Teknologinya siapa yang punya data? Yang punya data adalah orang asing. Sudah ada East Venture. East Venture itu kalau saya bilang maklar. Dia mau menghubungkan Indonesia dengan berbagai macam kekuatan global untuk mendanai kesehatan. Tapi East Venture butuh apa? Butuh data. Data siapa? Data ibu-ibu. Bahkan kalau ibu tahu tentang Satu Sehat itu One Health, itu adalah program global. Bahkan rekam medik kita di rumah sakit itu idealnya memang terintegrasi. Bahwa Kementerian Kesehatan itu bisa mengambil data itu dan terintegrasi. Masalahnya adalah undang-undang kesehatan itu ada pasal-pasal yang membolehkan data itu dikirim ke luar negeri. Ada itu. Dan itu sudah sahih. Sahih artinya apa? Sudah pernah kita bahas. Memang masyarakat akan susah untuk memahami kepentingannya, karena ini bukan kepentingan setahun 2 tahun, bukan. Tapi anak-anak kita nanti sangat bergantung dengan data kesehatan itu. Ibaratnya kalau kita mau diracunin, ya, tanpa meracunin orang-orang lain yang ada di Indonesia, bisa. Misalnya nih maaf, kita hilangkan suku Jawa di Jawa, kita biarkan suku-suku lain di Jawa, bisa. Karena masing-masing suku punya karakter yang berbeda-beda. Dan sudah terjadi di Amerika, di mana maaf kita sebut Cina membeli klinik-klinik fertilitas, klinik-klinik kesuburan di Amerika itu banyak dibeli oleh pengusaha Cina. Tujuannya apa? Ini adalah perang global. Siapa yang kuat data, siapa yang punya kemampuan untuk merekayasa, itulah yang menang. Jadi peperangan jangan diibaratkan dengan senjata, dengan peluru, tidak. Sekarang itu dengan teknologi bisa diciptakan pandemi jilid 2. Pandemi yang kemarin benar-benar seluruh dunia terkena. Tapi kata pakar security, biosecurity dunia mengatakan bahwa pandemi yang kedua itu karena genomik. Genomik tadi, gen. Dia bisa milih yang sakit adalah orang-orang tertentu. Siapa kemudian yang diuntungkan? Mereka yang merekayasa tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa saya bukan curhat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dan hadirin bahwa kita paham kekuatan global itu sungguh kuat. Bahkan raja yang sekarang mau berganti itu bukan raja. Mereka hanya agen. Luar biasa. Kita dijajah tanpa terasa dijajah. Inilah namanya imperialisme modern. Saya tidak ingin berlama-lama. Saya paham bahwa banyak yang ingin bicara. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa masalah kita ini ternyata tidak sekedar masalah politik, tidak sekedar masalah kekuasaan. Tapi kita ini ada dalam ketiak global, ketiak dunia. Indonesia itu masih manis untuk mereka. Indonesia itu masih menguntungkan untuk mereka. Jangan dikira tidak ada yang tertarik dengan Indonesia. Tapi sungguh menguasai Indonesia itu susah dengan militer. Kita paham, negara yang kepulauan seperti ini tidak mungkin dihancurkan dalam satu waktu. Tetapi ingat, kebergantungan kita pada ekonomi, kebergantungan kita pada urusan sumber daya, energi, dan yang terakhir, kebergantungan kita pada masalah kesehatan, itu akan membuat kita dikuasai. Entah sampai kapan, mungkin kita tidak akan pernah dijajah secara langsung, tetapi kita terjajah tanpa kita sadari. Ini yang tragis, Bapak Ibu sekalian. Kita terjajah tanpa menyadari kalau kita terjajah. Kita dimanfaatkan dari sisi sektor kesehatan, dari sektor kehidupan, yang ini adalah esensi yang luar biasa. Tapi pemerintah menggadekan masalah kesehatan ini menjadi sesuatu yang menguntungkan. Bahkan pertemuan di Chengdu, ya, kalau Bapak amatin, Chengdu itu adalah
suatu perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Cina yang itu sudah dijanjikan 1 tahun sebelumnya. Dia harus membawa upeti. Upetinya apa? Undang-undang kesehatan. Kalau sudah disahkan, langsung kita perjanjian. Dan salah satu butir perjanjian, bukan salah satu butir ya, salah satu sektor perjanjian adalah sektor kesehatan, di mana Cina mau membiayai yang namanya National Gen Bank, artinya bank genetik. Loh, ini bukan masalah kita ngumpulkan penyakit, ini adalah masalah internal kita, biosecurity, yang akan membahayakan keselamatan anak cucu kita. Bisa jadi anak cucu kita itu jadi orang yang bego karena diracunin tanpa kita tahu. Atau mungkin generasi mendatang itu tidak akan terlahir karena kita dibuat mandul. Seorang tentara Amerika itu tidak boleh diperiksa di institusi swasta atau bukan institusi resmi. Kenapa? Karena tentara ini kan suatu aset berharga bagi negara. Itu di Amerika terjadi, walaupun itu tidak terpublikasi. Indonesia dengan enaknya Pak Menteri ini ingin, kalau saya bilang, menjual 10.000 data. Memang kita tidak keluar uang, tapi tidak ada makan siang gratis. Kalau ada Bill Gates ingin mendanai pemeriksaan ini, tentu ada maksudnya. Karena data itu, big data itu sangat dibutuhkan untuk teknologi, untuk pengembangan. Alat itu akan spesifik sekali. Kalau yang dikenai sakit ini juga spesifik. Vaksin mungkin tidak selalu sama untuk tiap daerah atau bahkan tiap negeri. Tetapi Indonesia akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual, karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Mungkin ini Bang Rafli. Jadi saya yakin ini mungkin bisa membangkitkan semangat kita bahwa ini bukan masalah kesehatan ansih. Ini bukan masalah dokter. Ini bukan hanya sekedar urusan Menteri Kesehatan. Tapi Menteri Kesehatan kita itu adalah memang seorang ahli perbankan, dan dia 200 orang di balik dia itu adalah orang-orang yang sebenarnya dalam institusi Kementerian Kesehatan tidak terdaftar. Tidak jelas gajinya dari mana. Bahkan banyak yang curhat orang Kementerian Kesehatan. Ini Pak Menteri semaunya sendiri. Dan mungkin sekitar 10 tahun mendatang, kalau kita tidak mampu mempertahankan kondisi yang lebih baik, Indonesia ini kan punah dalam arti apa? Kedaulatannya. Ada orangnya, ada wujudnya, tapi tidak punya kedaulatan, baik di sektor kesehatan maupun yang lainnya. Terima kasih, Bang Refli. Terima kasih. Rupanya dokter keren cadas ya, menyampaikan sesuatu yang banyak yang kita tidak tahu sesungguhnya. Apalagi memang soal konspirasi dan lain sebagainya. Salah satu yang paling mahal pembelanjaannya itu adalah teknologi kedokteran ya. Iya. Dan yang dijual ke Indonesia yang usang. Oh, yang usang, yang lambat teknologinya. Jadi hanya berumur pendek, kemudian alatnya discontinue. Oh, kita harus beli lagi. Yang baru. Bukan teknologi yang terbaru. Dan itu kecerdasan bisnis, bukan kecerdasan intelektual. Ya, kawan-kawan sekalian, tepuk tangan buat Dr. Agung Sapta Adi. Makasih Dok ya. Oke. Ya, sahabat-sahabat sekalian, itu dari Dr. Agung Sapta Adi. Luar biasa ya pesannya kepada publik. Kita mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita tidak terlalu pahami mungkin. Dan juga jangan-jangan Pak Prabowo juga tidak pahami ya. Karena itu dia kemudian terkagum-kagum dengan menteri yang sekarang sehingga dipertahankan. Tapi tidak sebagai menteri kesehatan lagi sepertinya. Tapi menteri kesakitan jangan-jangan gitu. Setelah ini kawan-kawan semua, ini akan ada orasi dari tamu kita dari Lampung, Bunda Mary ya.